Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, masih di materi tentang skala pada denah. Kali ini di bagian yang ketiga. Oke, seperti biasa kita review terlebih dahulu apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Di bagian yang pertama kita sudah mengetahui cara menentukan skala jika ukuran pada model dan ukuran sebenarnya diketahui. Di bagian yang kedua, kita sudah mengetahui cara menentukan ukuran sebenarnya jika skala dan ukuran pada model diketahui. Nah, di bagian yang ketiga ini, kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan ukuran pada model, tentunya jika skala dan ukuran sebenarnya diketahui. Ya, kita mulai dari pengertian dari skala. Secara umum atau secara sederhana adalah ukuran pada model berbanding dengan ukuran sebenarnya. Jadi, misalkan skala sebuah model adalah 1:1000, itu artinya tiap 1 cm pada model mewakili 1000 cm ukuran sebenarnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ukuran sebenarnya, kali ini kita akan bahas tentang ukuran pada model. Nah, pada model ukurannya 1 cm. Ukuran sebenarnya 1000 cm. Berarti ukuran pada model tersebut adalah 1000 kali lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Ya, ingat model 1 cm, ukuran sebenarnya 1000. Oh, berarti lebih kecil kan ya? Lebih kecil 1000 kali dari ukuran sebenarnya. Jadi, agar lebih kecil pada sebuah model dengan skala 1000, faktor pengalinya 1000 ya, maka ukuran pada model tersebut adalah ukuran sebenarnya dibagi dengan 1000, karena lebih kecil, jadi harus dibagi. Kalau dikali berarti malah jadi besar ya. Itu apa namanya? Itu logikanya ya. Sehingga pada sebuah model dengan skala 1:250, berarti ukuran pada model tersebut adalah ukuran sebenarnya dibagi 250. Jadi tergantung dari nilai skalanya. Kalau skalanya 1:250, berarti ukuran pada modelnya ukuran sebenarnya dibagi 250. Oke? Bisa dipahami? Mudah sekali kan ya? Insya Allah. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Masih di cerita yang sama, tapi situasi yang berbeda. Oke? Diketahui sebuah denah rumah dibuat dengan menggunakan skala 1:200. Jika panjang garasi yang digambarkan pada denah rumah tersebut sebenarnya adalah 6 meter, maka panjang garasi pada denah rumah tersebut adalah berapa sentimeter? Oke, kita akan jawab pertanyaan ini ya. Jadi, kalau mau menjawab berarti harus tahu apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Betul sekali. Yang ditanyakan adalah panjang garasi pada denah, atau kita singkat saja menjadi panjang pada denah. Ya, cirinya satuannya cm. Oh, pasti pada model, berarti panjang pada denah. Oke. Lanjut. Skalanya di sini 1:200. Artinya skala denah tersebut adalah 1:200. Kalau skalanya 1:200 artinya panjang pada denah. Nah, panjang pada denah kan lebih kecil, berarti harus dibagi 200. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah panjang sebenarnya dibagi 200. Ya,
Jadi triknya atau cara mengingatnya, oh denah itu model. Kalau model berarti lebih kecil ukurannya dari yang asli. Berarti harus dibagi dengan faktor pengalinya. Di sini karena skalanya 1:200 berarti faktor pengalinya 200, berarti panjang pada denah sama dengan panjang sebenarnya dibagi 200. Paham tuh? Oke, mudah sekali. Panjang sebenarnya berapa, Bu? Ya, dari soal di sini diketahui 6 meter. Ya, jadi kita ganti panjang sebenarnya dengan 6 meter. Karena yang ditanya dalam sentimeter ya di sini, maka kita ubah dulu si meternya, si 6 meternya menjadi sentimeter ya. Nah, tidak bosan-bosan Ibu, Tidak bosan-bosan Ibu ingatkan ini dari meter caranya ya. Mudah-mudahan tidak bosan sih. Dari meter ke sentimeter berapa langkah? Turun 2 langkah. Ya berarti kalau turun berarti kali ya. Kali 100 kali 100 berarti 6 kali kali 10 kali 10 sekali turun itu adalah kali 10 ya. Jadi 6 kali 10 kali 10 berarti berapa? Berarti 600 ditambah nolnya ya 2. 6 ditambah nolnya 2 jadi 600. Ya ini nolnya bisa hilang 2, bisa hilang 2. Kenapa bisa hilang 2, Bu? Ini 600, keduanya ini 600 dan 200 bisa dibagi 100 ya. Untuk mempermudah perhitungan. Berarti 600 dibagi 100, nolnya hilang 2. Oke, 200 dibagi 100, nolnya juga hilang 2. Tinggal 6 dibagi 2 adalah 3. Satuannya sentimeter. Jadi, panjang garasi pada denah tersebut adalah 3 cm. Mudah ya, Naya? Insya Allah. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada jarak kota Bengkulu dan Palembang adalah 440 km. Jika digambarkan pada peta yang berskala 1:4 juta, maka jarak kota Bengkulu dan Palembang tersebut adalah berapa cm? Oke, akan kita jawab apa yang ditanyakan. Jarak kota Bengkulu pada peta, ya. Bisa? Dapat? Oke. Kita tulis saja panjang pada peta. Ya gitu, Bu. Coba baca lagi. Ya, betul kan? Nah, jika digambarkan pada peta yang berskala titik-titik, maka jaraknya titik-titik. Oh, berarti itu adalah jarak pada peta. Ciri yang kedua adalah satuannya sentimeter. Kalau jarak dua kota yang asli tidak mungkin dalam sentimeter, ya. Biasanya pasti dalam kilometer atau meter atau apa ya. Oke, di sini kita lihat skalanya. Skalanya adalah 1:4 juta. Artinya karena jarak pada peta itu pasti lebih kecil, berarti jarak pada peta itu jarak sebenarnya dibagi 4 juta. Kalau dikali 4 juta jadi lebih besar. Tidak mungkin ya. Petanya lebih besar dari yang aslinya. Wah, mau jadi segede apa petanya? Oke, kita lanjut jarak sebenarnya. Wah, nggak ada, Bu, jarak sebenarnya. Siapa bilang? Di sini, walaupun tidak tertulis sebenarnya, ini adalah jarak sebenarnya. Kenapa, Ibu? Masa sih? Ya iyalah. Masa jarak sebenarnya atau jarak peta sebesar 440 km ya, nggak mungkin. Mau seperti apa, mau sebesar apa mau sebesar apa petanya ya, 1 km aja 1 km aja 1 km aja itu 100.000 cm. Berarti petanya harus besar sekali, apalagi ini 440. Enggak usah dipikirkan ya. Ini pasti adalah jarak
sebenarnya yang 440 km. Jarak sebenarnya kita ganti dengan 440 km, maaf ya, dibagi 4 juta. Oke, karena yang ditanyakan dalam sentimeter berarti apa namanya? Ubah dulu kilometernya ke dalam sentimeter. Oke, berapa langkah dari kilometer ke sentimeter? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 berarti nolnya tambah 5. Asalnya 1 ditambah 5 jadi ada nolnya 6. Jadi 44 juta sentimeter dibagi 4 juta. Nah, di sini apa namanya? Nolnya bisa hilang 6. Bisa hilang 6. Tinggal 44 dibagi 4 adalah 11 cm. Jadi, jarak Kota Bengkulu dan Palembang jika digambarkan pada peta tersebut adalah 11 cm. Ya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah mudah. Contoh yang terakhir pada pertemuan kali ini. Khalid berencana membuat sebuah rumah maket sebuah rumah, maaf ya. Khalid berencana membuat maket sebuah rumah dengan skala 1:100. Berapa sentimeter tinggi sebuah pilar pada maket tersebut jika tinggi pilar tersebut sebenarnya adalah 5 meter? Oke, kita jawab. Akan kita jawab, pertanyaannya adalah tinggi sebuah pilar pada maket dalam sentimeter ya. Oke. Skalanya adalah 1:100. Artinya, tinggi pada maket, karena tinggi pada maket itu lebih kecil, berarti tinggi sebenarnya dibagi 100. Tinggi sebenarnya adalah 5 meter. Kita ganti tinggi sebenarnya dengan 5 meter. Karena yang ditanya dalam sentimeter, ya, di sini sentimeter, maka ubah si meternya ke dalam sentimeter. Dari meter ke sentimeter itu 2 langkah ya. 1, 2. Berarti nolnya ditambah 2. 5 meternya jadi 500 cm. Dibagi 100 tentunya 500 cm. Jadi tinggi pilar tersebut pada maket adalah 5 cm. Mudah sekali ya, Naya? Insya Allah. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.